Aturan gelapnya sama-sama mendominasi. Pada saat ini, Xiao Yan, yang diselimuti kobaran api-api peringatan, bagaikan meteor penghancur, cahaya merahnya menyambar saat ia menabrak cincin Void milik Suzu. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh medan perang Void bergetar hebat. Cahaya merah yang melambangkan kehancuran berbenturan sengit dengan kegelapan yang melahap segalanya, memusnahkan dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Mata Xiao Yan dipenuhi semangat bertarung yang membara, seolah-olah ia dikuasai oleh api penghancur di dalam dirinya, tidak mampu menahan diri untuk mencurahkan seluruh kekuatan dan kemauannya ke api peringatan yang membara hebat itu. Retak. Suara retakan yang menusuk terdengar. Bahkan cincin Void milik Void Lord yang tampaknya tak terkalahkan pun tidak mampu menahan benturan dan kobaran api cahaya merah yang dahsyat. Retakan seperti jaring laba-laba mulai menyebar di permukaannya. Saat Yao Nantian melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, melihat Void Lord dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia tahu bahwa begitu Void Lord dikalahkan, ia pasti akan mati. Ia dengan panik melemparkan beberapa harta karun bercahaya, masing-masing diresapi dengan aturan yang kuat, berusaha menghalangi Xiao Yan. Namun, harta karun ini, yang cukup untuk membuat Kaisar Cangjing iri sekalipun, langsung meledak menjadi debu begitu menyentuh tepi cahaya merah menyala dari api pemusnahan. Bahkan untuk sesaat, mereka tidak dapat menghentikannya. Su Miehuan akhirnya menyerah pada tekanan dan hancur sepenuhnya. Pikiran klon Su Chu mengungkapkan keterkejutan dan penghinaan yang ekstrim. Jiwanya sendiri telah ditekan oleh Xiao Yan. Jika bahkan klon penting ini terbunuh, itu akan menjadi aib besar. Jika berita ini sampai ke Taixu, moral pasukan pasti akan goyah. Xiao Yan, yang memegang api pemusnahan yang dapat membakar segalanya, melonjak seperti gelombang merah mengerikan, bergegas menuju klon Void Lord dan asistennya yang dilindungi, Yao Nantian. Sebuah suara dingin dan tanpa emosi, yang mampu membekukan jiwa, tiba-tiba terdengar. Seolah-olah kehendak nyata dipaksakan ke dalam pikiran Xiao Yan. Jika kau berani melanjutkan, mereka akan selamanya terjebak dalam mimpi guru ini, terkutuk dalam kutukan abadi. Saat suara itu bergema, pemandangan di hadapan Xiao Yan tiba-tiba berubah. Sosok Tianzang Wang, Xuan Huang, dan Feng Qi muncul, sementara teman-temannya, yang terjebak di tempat ini, tetap terjebak dalam mimpi buruk. Kemudian, 3 gambar yang jelas dan menggugah jiwa muncul di hadapannya, Tianzang Wang yang kejam dan berwujud garis padat duduk bersila di dalam lingkaran cahaya kacau yang terdistorsi. Suram, namun cahaya Buddha itu redup. Wajah Yusi pucat pasi, rantai tak terlihat yang terbentuk dari asal mimpi itu menusuk tubuhnya dalam-dalam. Dengan rakus menguras kekuatan dan esensi hidupnya yang luar biasa. Matanya terpejam rapat, alisnya berkerut, jelas menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Xuan Huang terperangkap dalam sangkar aneh yang terjalin dari sinar cahaya yang terdistorsi tak terhitung jumlahnya. Domain naganya yang luas ditembus oleh beberapa naga angin raksasa, berkilauan dengan rune penyegel, menancapkannya dengan kuat ke dinding naga. Darah naga emas mengalir di tubuhnya, dan dia meraung serta meronta-ronta dengan marah, setiap putaran membawa rasa sakit yang lebih dalam, sementara sangkar tetap tak bergerak, malah menyusut dan meremas. Situasi di celah-celah itu adalah yang paling tragis. Sayap indah Qi Huamei ditusuk dengan kejam menembus seluruh tubuhnya oleh puluhan kuku mimpi transparan dan setajam kristal, menancapkannya ke kerangka hantu berapi yang mengeras yang seharusnya menjadi sumber kekuatannya. Api itu tidak lagi hangat, tetapi malah memancarkan kekuatan yang dingin dan memenjarakan. Kepalanya terkulai lemas, napasnya sangat lemah. Domain yang dulunya semarak dan mempesona kini redup dan tak bernyawa, dengan puing-puing besar berjatuhan. Ini bukan lagi sumber kekuatan, ini jelas merupakan guilotin untuk melakukan penyiksaan kejam. Dengarkan suara penguasa mimpi mereka, yang dipenuhi dengan kendali dingin dan mengejek. Suara itu menembus kedalaman jiwa Xiao Yan, nyawa mereka penting bagimu, bukan? Semua orang mengatakan yang mulia setia dan adil. Kau tidak akan meninggalkan mereka, bukan? Api pemusnahan yang mengelilingi Xiao Yan berdiri liar, bahkan berusaha melepaskan diri dari kendalinya. Niat membunuh yang mendidih itu langsung membeku.
Raja pemakaman surgawi dan Xuan Huang sangat penting baginya. Dia berjanji pada putrinya, Xiao Yueli, bahwa dia akan membawa Raja pemakaman surgawi kembali dengan selamat. Kita bisa bekerja sama, tetapi mereka harus dibunuh. Suara Xiao Yan dingin, tegas, dan tak tergoyahkan, menolak untuk mentolerir klon penguasa Void dan Yao Nantian. Tiba-tiba, suara Xiao Yan sedikit melembut. Pada saat yang sama, mata anjing itu bergetar hebat. Lepaskan saja mereka, dan aku akan membiarkan mata anjingku membantumu. Xiao Yan melanjutkan, niat membunuhnya tak berkurang. Dia hanya ingin membunuh Void Master dan Yao Nantian di sini, bahkan jika itu hanya klon Void Master, seperti pecahan dari panji penekan jiwa, itu akan menjadi senjata bagi Xiao Yan untuk menghadapi wujud asli Suzu di masa depan. Oh, apakah yang Anda katakan itu benar, Yang Mulia? Jangan kira aku tidak tahu, Yang Mulia itu licik. Jika Anda bersekongkol melawan saya, penguasa ilusi akan langsung mengetahui niat Anda. Suara itu terdengar lagi, penuh dengan ketidakpercayaan. Anda hanya perlu menyetujui 2 syarat, dan mata anjingku akan tunduk kepada Anda. Yang Mulia, mari kita dengar apa yang ingin Anda katakan. Xiao Yan berkata dengan suara berat, tinggalkan avatar Void Lord dan Yao Nantian di samping, bebaskan mereka, dan buka jalan bagi mereka untuk pergi. Void Lord buru-buru menyela, bagaimana jika aku tidak mau? Kalian juga tidak bisa melarikan diri, kalian semua berada di bawah kendaliku. Void Lord tidak terluka, dan Suzu melanjutkan percakapannya dengan Xiao Yan. Ini di luar kemampuanku, Yang Mulia pasti memiliki kartu truf. Apakah Anda bersedia berjudi? Xiao Yan berbicara perlahan, tanpa menunjukkan rasa takut. Matanya dalam. Memang, kekuatan yang dia tunjukkan dengan setiap gerakannya luar biasa. Bagi Void Lord, jika dia kalah dalam perjudian, dia tidak akan mendapatkan apapun. Kau bisa membunuh mereka, tetapi kau tidak bisa membunuhku. Selama aku meninggalkan tempat ini, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Apakah kau berani berjudi? Jari Xiao Yan, seperti pedang, menembus mahkota emas Void Lord dengan raungan menggelegar, memancarkan tekanan yang tak tertandingi dengan keagungan dan ketegasannya. Baiklah, aku berjanji, aku akan mengusir mereka. Kuharap Yang Mulia akan menepati janji. Setelah menyingkirkan kedua orang ini, Anda pun harus pergi, hanya menyisakan bola roh ini. Begitu penguasa ilusi selesai berbicara, Dog Eyes segera menatap Xiao Yan. Baiklah, itu kesepakatan. Mendengar ini, Dog Eyes merasa seperti dihantam pukulan berat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, tetapi kemudian tatapan Xiao Yan tertuju pada Dog Eyes, matanya berkedip hampir tak terlihat. Bagaimanapun, dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun, tetapi dengan kecerdasan Dog Eyes yang terbatas, tidak jelas apakah dia telah memahami maksud Xiao Yan yang lebih dalam. Sialan, aku ternyata tidak begitu penting. Hatiku hancur, biarlah. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk dikhianati dan ditinggalkan dalam hidup ini. Aku menganggapmu sebagai saudara, dan bahkan jika kau adalah musuh yang memusnahkan klanku hari ini, aku bersedia membantumu. Aku bersedia menjalani hidup yang penuh aib. 2 garis air mata jatuh saat cahaya biru memudar. Mereka terbang menuju mahkota emas, sekarang itu bisa dipercaya. Xiao Yan berteriak dengan suara berat, lepaskan mereka, biarkan mereka bangun. Bagus, ini solusi terbaik. Ketiga orang dalam mimpi itu tiba-tiba membuka mata mereka dipenuhi rasa takut yang hebat, menatap kosong ke sekeliling. Bab 5033. Ketiganya, termasuk Tianzang Wang, baru saja terbangun dari mimpi mereka ketika sebuah pusaran ruang muncul, menyapu mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Dengan demikian, perjanjian itu terpenuhi. Tatapan Xiao Yan langsung tertuju pada Void Lord dan Yao Nantian, penguasa ilusi. Kau melanggar janjimu, aku ingat itu, kau pasti akan binasa. Void Lord menyadari bahwa dia telah ditipu lagi, tetapi kali ini bukan oleh Xiao Yan, melainkan oleh penguasa ilusi. Semuanya dilakukan untuk memancing Xiao Yan, berharap mendapatkan mata anjing untuk mematahkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, penguasa ilusi mengabaikan hinaan Void Lord,
tampaknya tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman, hanya sebagai pion. Xiao Yan tidak membuang kata-kata, menghancurkan kekosongan dalam satu langkah, langsung mendekati Yao Nantian. Kobaran api pemusnahan yang membara, yang ditinggalkan oleh Void Lord sebagai napas terakhirnya, melesat keluar, langsung menyerang Yao Nantian. Dalam krisis hidup dan mati ini, Yao Nantian tidak tinggal diam, melainkan dengan tajam menyentuh alisnya 2 kali. Seketika, pedang merah darah melesat keluar dengan suara mendesing. Ini pasti harta karun penyelamat hidupnya. Pedang itu berbenturan dengan api pemusnah milik Xiao Yan. Raungan yang memekakkan telinga meletus saat cahaya merah menyala, seketika menyelimuti wajah tampan Yao Nantian. Namun di bawah kekuatan penghancur yang ekstrim ini, pedang darahnya terhenti sesaat. Retakan muncul di mana-mana, dan pedang itu hancur seketika. Setelah pedang darah itu runtuh, api pemusnah kembali melonjak, kehancuran hanya memperkuat kekuatannya. Xiao Yan juga terkejut menemukan ini. Ini adalah kali kedua dia menggunakan api pemusnah dalam pertempuran, dan dia secara bertahap menguasai kemampuannya. Api pemusnah yang diperkuat ini menembus lapisan pertahanan Yao Nantian dan mendarat di tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ledakan yang memekakkan telinga terjadi, tetapi Xiao Yan mengerutkan kening saat itu. Yao Nantian memang memiliki banyak metode, di saat-saat terakhir ini, dia bahkan menggunakan teknik jangkrik emas yang melepaskan cangkangnya. Lebih jauh lagi, dengan menggunakan beberapa harta karun yang tidak diketahui, dia berhasil menembus kehampaan dan melarikan diri dari alam rahasia ini. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Penguasa kekosongan, yang menyaksikan pemandangan ini, memiliki ekspresi yang sangat muram. Jauh di kehampaan, di dalam kapal Dewa Kekosongan, wujud asli Su Zhu mengepalkan tinjunya, matanya menyala dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba berdiri, saat ini, dia benar-benar berharap dia bisa turun sendiri lagi dan lagi. Mengapa keberuntunganmu begitu baik? Mengapa masih ada orang yang membantumu di dunia gunung dan laut? Kupikir penguasa ilusi akan berdiri di sisinya, tetapi dia berbalik melawanku di menit terakhir. Tepatnya, dia hanya melakukan urusannya sendiri. Orang-orang yang datang menyerang dunia si ilahi dengan sekuat tenaga, tanpa ragu mengerahkan 100.000 prajurit Taiksu. Bunuh mereka. Jika kau tidak bisa membunuh Xiao Yan, serang dunia si ilahi dan ganggu pikirannya agar kau punya kesempatan. Kau tidak bisa menyerah sekarang. Yang mulia telah tumbuh dewasa. Senjata petir ini mengguncang langit selatan seperti sampah, sama sekali tidak berguna. Tetapi jika yang mulia sendiri turun, dia akan langsung dimusnahkan, jadi tidak disarankan untuk bertindak gegabah. Pikirannya hanya terpengaruh oleh level keempat. Su Zhu dengan cepat menenangkan diri. Kali ini, yang pergi ke dunia gunung dan laut hanyalah avatar. Meskipun mengonsumsi beberapa kekuatan, itu tidak mengonsumsi banyak kekuatan dari tubuh utama. Di dalam harta karun rahasia penguasa ilusi, api pemusnahan Xiao Yan meraung. Penguasa kekosongan tampaknya telah menyerah untuk melawan, karena kekuatan aturan gelap yang dimiliki oleh avatar ini tidak sebanding dengan Xiao Yan. Tanpa bantuan penguasa ilusi, perlawanan apapun akan sia-sia. Bahkan, pada titik ini, kekuatan klon penguasa kekosongan hampir habis. Api pemusnahan tiba-tiba melayang di depan klon penguasa kekosongan. Tepat ketika Xiao Yan hendak melepaskan kekuatan penguasaannya, aura klon penguasa kekosongan melonjak, dan tubuhnya meledak, hancur menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak mengandung jiwa. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, niat awalnya adalah untuk menguasai klon penguasa kekosongan ini. Dia tidak menyangka itu sudah termasuk dalam perhitungannya. Kau masih ingin menguasaiku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil kali ini. Selain Yao Nantian yang melarikan diri dari gua petir es, Su Zhu tidak meninggalkan apapun. Sepertinya semuanya tidak ada gunanya. Aku telah memberikanmu segalanya, sekarang kau bisa pergi. Suara penguasa ilusi perlahan terdengar, mata anjingnya tak terlihat dimanapun. Dasar bajingan, selamatkan aku. Dia tidak ingin aku memecahkan segelnya, dia ingin melahapku. Tepat saat itu, suara mata anjing terdengar entah dari mana, langsung sampai ke telinga Xiao Yan.
Dia langsung menegang, ini adalah penguasa ilusi. Tujuan sebenarnya adalah untuk melahap mata anjing. Aku tidak peduli penguasa ilusi macam apa kau, lepaskan saja mata anjing dan aku akan berhenti. Sebuah gulungan giok muncul di tangan Xiao Yan. Itu diberikan kepadanya oleh Dewa Bangau ketika dia memasuki tempat ini. Gulungan giok yang diberikan kepadanya tidak berisi harta karun yang rumit, hanya sepotong informasi, jantung ilusi. Senyum dingin muncul di wajahnya, Dewa Bangau menginginkan nyawa penguasa ilusi. Pada saat ini, Xiao Yan melihat peti mati emas dan tiba-tiba menyadari bahwa segel itu mungkin tipuan. Sekarang, dia adalah musuh utama Xiao Yan. Aku sudah menunjukkan belas kasihan kepadamu karena menghormati yang mulia. Jangan coba-coba. Begitu dia selesai berbicara, pusaran ruang angkasa muncul di belakang Xiao Yan, sebuah kekuatan hisap menariknya pergi. Ye Tian. Xiao Yan meraung, dan seketika, awan ungu kehitaman muncul dari kehampaan. Pada saat yang sama, dia menggenggam panji penekan jiwa di tangannya dan mengayunkannya dengan ganas. Jika aku tidak melepaskan mata anjing hari ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Raja Iblis ini telah tiba. Awan ungu kehitaman berubah menjadi sosok, tampan namun menyeramkan. Di belakangnya muncul barisan sosok yang padat. Walet kecil, ini adalah prajurit yang dibawa Raja Iblis untukmu. Gunakan mereka sesukamu. Setelah memasuki dunia gunung dan laut, Ye Tian tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, ia mengumpulkan puluhan ribu pasukan iblis, yang sebagian besar terdiri dari binatang buas dengan berbagai ukuran. Itu cukup mengagumkan. Namun, untuk menghadapi penguasa ilusi, yang dibutuhkan adalah avatar pemakan jiwa yang selalu ada di dalam Ye Tian. Kekuatan jiwa adalah kuncinya. Xiao Yan sekarang membutuhkan kekuatan jiwa yang lebih kuat untuk dapat melawannya. Jika tidak, bahkan menghancurkan mimpinya pun akan sangat sulit. Bagaimana cara melawannya? Sebuah sosok perlahan muncul dari tubuh Ye Tian. Itu adalah avatar pemakan jiwa milik Xiao Yan. Setelah melahap cukup banyak jiwa sisa, kekuatan jiwanya seharusnya hampir cukup. Seketika, ia menyatu dengan tubuh utama Xiao Yan, dan kekuatan jiwa yang dahsyat meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Setelah Sujing, Xiao Yan mencapai titik keputusasaan, tetapi bergabung dengan klon pemakan jiwa tidak memungkinkan kekuatan jiwanya menembus ke alam kekosongan. Mencapai alam keputusasaan hanya meningkatkan kekuatan jiwanya ke puncak alam kekosongan. Sangat dekat dengan alam keputusasaan, dan dengan panji penekan jiwa di tangannya yang berpotensi melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan jiwa Xiao Yan akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin hanya dengan begitu dia bisa melawan penguasa ilusi dan, apapun yang terjadi, menyelamatkan Dok Ai.